Kalau menghadapi yang temperamen, Mbak Meg, pasangan temperamen gimana, Mbak Meg? Ya, nggak bisa diajak ngomong lah pokoknya. Ini kan berarti istri yang harus banyak ngalah terus gitu ya. Kalau suaminya berarti ya, suaminya temperamen. Gitu ya. Atau sebaliknya dah, istri yang temperamen. Tapi pasangan ya, intinya pasangan temperamen ya gitu ya. Temperamen itu kan kaitannya sama emosi, sebenarnya emosi sama karakter. Pola asuh juga ya, Mbak Meg ya. Pola asuh juga, kemudian ada sisi genetikanya juga, ada sifat yang sifat itu kan berapa persennya tapi kecil banget, itu bisa diturunkan. Tapi kan lebih ke pola asuh ya, apa yang dilihat sejak kecil ya. Modeling dari orang tua, gimana cara orang tuanya memvalidasi emosinya, mengutarakan, menyampaikan emosinya, mengekspresikan emosinya, biasanya anak niru, kan seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomongin temperamen, biasanya itu dinilainya orangnya sangat pemarah, ya kan, emosinya mudah meledak gitu, biasanya kan seperti itu ya, gampang naik darah lah gitu ya, maksudnya nggak bisa disinggung dikit langsung marah misalnya gitu ya. Menghadapinya gimana? Yang pertama, kita harus memvalidasi emosi diri kita dulu gitu. Kita memvalidasinya adalah kok misalnya suami atau istriku gampang banget marah ya gitu ya, aku lama-lama kesel juga nih diginiin, aku sedih. Kita sebagai pasangannya perlu validasi emosi kita juga. Oke, dari sedih itu apa? Mungkin nggak kita nanti sekali waktu kita sampaikan ke pasangan kita, aku tuh sebenarnya sedih loh kalau kamu lagi begini, atau aku takut kalau kamu lagi marah seperti ini, gitu. Itu bisa disampaikan begitu, tapi dalam kondisi yang mungkin sudah tenang, gitu ya. Kemudian ketika suami atau pasangan kita misalnya gini, temperamennya itu marahnya itu sangat marah banget ya, mungkin nggak kita untuk memeluknya, untuk meredakan, sama aja kalau kita meredakan tantrum anak kecil. Iya, betul. Kalau misalnya kalau kita kan ngadepin tantrum, ya udahlah peluk tanpa bicara, sama hal dengan pasangan gitu, peluk, nggak usah ngomong dulu gitu ya, jadi peluk, deketin dulu atau pegang tangannya lah, physical touching lah gitu, kita sentuh dulu lah fisiknya, gimana responnya, biasanya akan tetap mereda gitu, biasanya akan tetap mereda. Kemudian baru ya itu tadi, sampaikan, setelah reda sampaikan apa yang kita rasain sih sebetulnya sama pasangan kita ketika dia marah gitu ya. Nggak apa-apa, itu kita harus memvalidasi apa yang kita rasain. Misalnya, aku takut banget loh beneran kalau kamu lagi marah seperti ini. Nah, kemudian bantu pasangan juga untuk mencari tahu dia akan sangat marah kalau seperti apa, ada kejadian apa gitu. Biasanya itu juga berpola, biasanya pemicunya hal-hal yang mirip atau sama kayak gitu. Jadi perlu untuk kita pahami itu dan membantu pasangan kita, dan juga itu membantu kita sebenarnya untuk misalnya oke, kita hindarin deh hal ini gitu ya untuk sekarang, supaya pasangan kita nggak marah gitu, supaya pasangan kita nggak meledak emosinya, nggak langsung marah-marah misalnya gitu. Jadi karena sebetulnya semua itu ada polanya, termasuk temperamen pasangan ketika marah gitu. Biasanya kita akan tahu sih dia akan sangat marah banget kalau ada apa pemicunya gitu. Kemudian ya bicarakan baik-baik, dan sebenarnya yang lebih penting adalah gini, ketika kita udah berani nih menyampaikan ke pasangan kita kalau kayaknya cara marah kamu seperti ini kurang baik juga deh untuk kamu, untuk kesehatan kamu juga misalnya ya. Kemudian ketika dia sudah menyadarinya benar, misalnya dia sadar, nggak ada salahnya kadang-kadang untuk kita menawarkan, kamu mau nggak konseling individu ya, untuk ini istrinya sabar banget nih pasangannya nih. Iya. Pasti kalau nggak sabar biasanya udah cerai di awal, Mbak. Gitu. Karena gini, apalagi gini, nah ini yang perlu juga diketahui ya, ketika pasangan kita temperamen, catat juga ada KDRT nggak gitu. Kalau terjadi KDRT, visum kalau memang bisa. Jadi kumpulin bukti-buktinya gitu. Suatu saat kalau memang nggak ada perubahan dari dia dan kita merasa kita sudah nyerah, bukti-bukti itu menjadi kuat untuk kita memperkarakan masalah ini gitu ya. Mungkin larinya ke perceraian misalnya gitu ya, dan buktinya ada gitu. Karena balik
lagi hidup kita nggak hanya tentang pasangan dan anak, tapi kita juga harus bahagia menjalaninya, kan kayak gitu ya. Masya Allah. Iya. Gitu. Ibaratnya gimana kita mau ibadah dengan nyaman ya Mbak ya. Kalau misalnya kita di dalam rumah ngerasanya panas terus, kan gitu ya. Betul. Gitu. Oke.